Sektor informal penjaga lansia sekarang sudah diwajibkan Aztec. Apa keuntungan dan kerugiannya? Nah, halo teman-teman semuanya yang ada di Taiwan khususnya ya. Nah, ini akhir tahun menjelang awal tahun 2023 ada aturan baru yang akan diberlakukan di Taiwan, khususnya adalah untuk melindungi para pekerja migran yang saat ini bekerja di Taiwan atau yang akan sedang di Taiwan. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, di Taiwan itu ada dua sektor pekerja migran. Pertama itu sektor formal, kedua itu sektor informal. Nah, sektor formal ini aturannya sudah dari dulu ya. Pertama, kenaikan gaji setiap kali UMR-nya naik. Kedua, ada Aztec, asuransi tenaga kerja, dan juga ada Askes ya, asuransi kesehatan. Nah, di sektor informal itu sebagaimana kita tahu, itu dari dulu cuma ada Askes saja, Aztec, asuransi tenaga kerja, di mana dia melindungi para pekerja migran yang kecelakaan itu tidak ada. Dan dulu sifatnya sunnah ya. Jadi kalau majikan mau mendaftarkan ke Aztec ya monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, di tahun 2023 ini mulai 1 Januari itu aturan sudah diberlakukan, aturan yang baru di mana sektor informal pun sekarang wajib. Jadi mulai 1 Januari nanti majikan mau tidak mau harus membayari Aztec para pekerja migran di sektor informal. Lalu apa keuntungannya? Sebenarnya keuntungannya besar, walaupun nanti potongannya juga ada cuman sedikit sekali. Tapi kalau di sektor informal ini biasanya penuh dibebankan kepada majikan CMIIW ya. Kita tahu nanti aturan seperti apa. Biasanya aturan dengan di lapangan juga ada perbedaan. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya gini. Ketika kita mengalami kecelakaan kerja misalnya, nah itu kita bisa cairkan. Nah, kalau di formal itu kan kalau kecelakaan kerja dia dapat santunan 3 bulan gaji, 2 bulan gaji dan seterusnya ya. Nah, kalau di PRT nanti ini 1 Januari besok itu sudah diberlakukan, maka sama kita derajatnya dengan pekerja formal ya. Jadi kalau ada kecelakaan kerja, amit-amit kita bisa mengajukan santunan di asuransi tenaga kerja. Jadi kalau bedanya apa? Kalau Askes atau Chenpoka itu kan untuk berobat. Ketika kita sakit, kita pakai Chenpoka ke klinik, ke rumah sakit, itu biayanya tidak sebesar jika tanpa Chenpoka. Kalau di Indonesia BPJS lah. Nah, kemudian Aztec ini ketika kita mengalami kecelakaan kerja seperti amit-amit tangannya putus gini ya, itu udah dapat Aztec karena dia permanen, itu banyak sekali Aztecnya. Nah, itu walaupun ini penting ya, sebenarnya ini sangat penting sekali itu untuk kita. Kenapa? Karena ketika kita terjadi kecelakaan seperti ini, amit-amit seperti itu, kita bisa dapat santunan banyak. Tapi dalam tanda kutip, hal seperti ini karena keminiman pengetahuan kita banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tanda kutip tertentu ya. Jadi Aztec seperti ini kita tidak bisa mencairkan, kita dibantu mencairkan orang, tapi keuntungannya itu dipakai mereka untuk keuntungan mereka pribadi, kita dikasihnya sedikit, itu banyak sekali. Nah, kita berharap dengan adanya Aztec yang diberlakukan untuk Mbak TKW dan juga TKI ini untuk pengurusannya dipermudah ya, karena yang bisa ngurus itu sekarang kan tanda kutip hanya orang-orang tertentu. Nah, dari mereka itu ketika kita kecelakaan kerja atau sebagainya, uangnya itu banyak yang masuk ke yang nguruskan itu daripada ke kita. Nah, itu semoga ke depan kita udah diwajibkan Aztec, alhamdulillah kita terjamin segalanya. Tapi untuk pencairannya kalau bisa otomatis ya, nggak usah pakai bantuan orang lain, karena kalau dipakai orang lain banyak yang dimakan mereka gitu loh. Ya, mereka ngakunya sebagai pahlawan PMI gitu, yang membantu PMI, tapi ternyata kucing karong juga itu. Nah, semoga kedepannya dimudahkannya dimudahkannya pencairan Aztec kepada para TKI, sehingga TKI tidak jadi sasaran para kucing garong yang ada di luar sana.